Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang terhormat al-mukarram kepada ketua yayasan selaku pembina kita, yaitu Ustadz Dr. Imam Wahyudi, dan yang saya hormati kepada guru-guru yang sudah membimbing dari sejak awal hingga batas akhir, dan kepada santri dan santriwati yang berbahagia. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala tidak luput kita ucapkan, kita santunkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan, beribu-ribu kenikmatan, sehingga kenikmatan tersebut tidak bisa kita capai atau tidak bisa kita tulis. Bagaikan air laut itu untuk dijadikan sebagai tinta, itu tidak cukup untuk menghitung atau menulis nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh agungnya Allah Subhanahu wa taala, sungguh mulianya, sungguh maha bijaksana kepada hamba-hambanya, sehingga kita dilahirkan dalam keadaan normal atau tidak ada suatu kekurangan apapun. Makanya kita setiap hari tidak lupa namanya berzikir untuk rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam, salawat beriringkan salam, tidak lupanya kita hancurkan, tidak lupanya kita renungkan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin umat Islam, yang mana ia telah memperjuangkan agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala, agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sukses seperti sekarang ini. Seperti sekarang ini kita masih bisa merasakan yang namanya nikmatnya Islam, yang mana Islam itu indah, sehingga kita masih bisa berbuat amal-amal sunnah yang sudah dilakukan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan duduknya saya di sini, ingin menyampaikan iftar menjelang berbuka puasa. Berbuka puasa sunnah. Judulnya yaitu tentang ikhlas. Arti dan makna ikhlas menurut bahasa istilah berarti sesuatu yang murni, tidak tercampur dengan hal-hal yang bisa mencampurinya. Suatu kata-kata ikhlas, yaitu keikhlasan itu tumbuh dari hati sendiri, yaitu
yang mana di hatinya tersebut agak, kalau dia melakukan keikhlasan, hatinya itu berkecondongan kepada ketenangan, ikhlas dan berbuat sesuatu apapun, tidak ada suatu perantaraan apapun. Dia ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala dapat mencintai sesuatu hamba-Nya. Menurut syariat, berkata Syekh Abdul Malik, para ulama berbeda dalam mendefinisikan ikhlas. Namun hakikat dari definisi mereka adalah sama, yaitu kalau orang itu berbeda dalam pendapat, maka dia itu saling menghargai, saling menghormati, yaitu tidak memunculkan namanya rasa gelisah atau rasa gurau dalam hatinya yang dapat menimbulkan rasa perpecahan. Di antara mereka ada yang mendefinisikan bahwa ikhlas adalah yang pertama, menjadikan tujuan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, tak kalah untuk beribadah. Kalian semua para santri-santri Insan Cendekia Adabi, keren, dari judulnya Insan Cendekia Adabi, kan? Tidak luput hati kalian tentu saja dalam beribadah kepada Allah, tentu saja dalam mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, yaitu merasakan di dalam hatinya, yaitu keikhlasan. Keikhlasannya itu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala dapat ridha terhadap kita. Yang mana kita menaati peraturan, yang mana kita menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalani perintah-perintahnya, menjauhi larangan, semua larangan-larangannya, sehingga kita dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana takwa tersebut dapat menimbulkan kita untuk suksesnya kita, untuk menuju suksesnya masuk surganya jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang beribadah, maka hati kita dan wajah kita engkau arahkan kepada Allah, bukan kepada manusia. Makanya di dalam salat itu, kita, pandangan kita, postur tubuh kita, dalam kerangka, terutama dalam dari ujung rambut sehingga ujung tubuh kaki, yaitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Cita-cita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala itu dapat tercapai. Bukan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mata kita, tangan kita, kaki kita dalam salat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu condong kepada selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Mata kita ketika salat seharusnya ke tempat pandangan sujud, malah ke tempat tembok atau ke tempat poster yaitu yang berjudul dengan tulisan-tulisan. Seperti orang memakai baju ada tulisan-tulisan di belakangnya, atau cap gajah atau atlas, itu dibaca semua sama dia, itu mencondongkan bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia beribadah tidak fokus kepada Allah. Seperti halnya saya berbicara kepada orang. Seperti juga ketika kita sholat, kita itu berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa kita berdialog kepada Allah? Misalnya kita sedang sholat. Ketika kita sedang sholat itu, apa rukunnya? Tumakninah. Tumakninah itu apa? Ada yang tahu tentang tumakninah? Tenang. Oke. Dalam sholat itu pasti kita diuji, yaitu dengan ada namanya misalnya nyamuk nempel. Itu nyamuk pergi. Kita enggak harus.
Ketika kita tidak tahan, boleh digaruk. Cuman kalau bisa jangan digaruk, karena kita sedang berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bagaikan kita itu melengos gitu sama Allah. Kan gitu, tidak ada adab pada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan bahwa ikhlas itu membersihkan amalan dari komentar manusia dan apa yang mengotorinya. Ya, mengomentari manusia dan apa yang mengotorinya seperti apa? Yaitu jika sedang melakukan suatu amalan maka engkau membersihkan dirimu dan memperhatikan manusia. Jangan sibukkan dirimu untuk mengetahui apa perkataan komentar mereka yang perbuatan amalmu. Jadi seperti kita berbuat, yaitu berbuat amalan-amalan ibadah yang baik, yaitu kita membersihkan amalan dari perkataan orang, yaitu seperti yang bisa dia itu dapat mengotori kita, seperti kita beribadah, seperti sedekah, udah itu kita dikomentari orang, dan itu dapat mengotori keikhlasan kita. Jangan sibukkan dirimu untuk mengetahui apakah perkataan komentar mereka tentang perbuatan amalmu. Kamu tadi habis sedekah ya? Kita cukup jawab apa? Yang baik, iya atau diam? Iya. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala saja yang memperhatikan amalanmu. Ketika hati kita ikhlas, ketika kita bercontohan kepada Allah, cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Biarkan manusia perhatikan dirinya sendiri. Amalan kebijakanmu dengan mengikhlaskan seluruh amalan untuknya. Kita berbuat sesuatu amalan, kita berbuat sesuatu ibadah, kita berbuat sesuatu kebaikan, seperti kita menghafal Quran, seperti kita menghafal hadis. Hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis tersebut yaitu perkataan-perkataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang amalan-amalan kita. Kalau manusia nggak tahu nggak apa-apa, Allah Subhanahu wa taala tahu. Gak usah khawatir. Setiap muslim hendaknya tidak menjadikan komentar manusia sebagai motivator dalam segala aktivitasnya. Sebaliknya, hendaklah ia menjadikan perhatian Rabbul Alamin, karena yang jadi patokan adalah ridha Allah SWT. Kita itu melakukan keikhlasan itu untuk mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat masuk ke jannahnya, agar kita jauh dari namanya api neraka. Arti pentingnya keikhlasan sebagai salah satu syarat terkabulnya amal. Sesungguhnya pembahasan tentang ikhlas adalah pembahasan yang sangat penting, karena tauhid adalah inti dan poros dari agama, dan Allah tidaklah menerima kecuali yang murni diserahkan untuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah hanya kepunyaannya Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak mengibadati mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Surat Az-Zumar ayat 3. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dan memurnikan ketaatan kepada Allah dan menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Rizki,
Kita sebagai umat muslim, sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai generasi pemuda Islam atau pemudi Islam, yaitu tentu saja seorang pemuda-pemudi itu badannya kokoh, intelektualnya dipakai. Kalau dia berkelebihan, tidak berkelebihan, dia bisa berusaha. Cukup dia ikhtiar dan berdoa. Jadi kita sebagai pemuda-pemudi Islami, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan dipandang bulu oleh mata seorang, tetapi hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kamu pulang mau kemana? Saya mau ke masjid. Ngapain? Mencari ridha Allah. Masya Allah. Seperti itulah pemuda-pemuda yang tangguh untuk memperjuangkan, mendakwahkan, yaitu syariat-syariat Islam. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Masya Allah. Dan Rabb semesta alam tiada sekutu baginya, dan demikianlah itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Surat Al-An'am ayat 102-103. Surat Quran surat Al-An'am ayat 162-163. Al-An'am ayat 162-163. 162-163. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, matiku itu hanya mencari ridha Allah, bukan mencari pun pandang bulu mata manusia. Itu bagus, motivasi untuk pemuda Islam. Salatku itu hanya Allah, hanya kepada Allah. Matiku, kalau kita mati, justru itu pasti agak ada penyesalan. Ya, ada apa juga? Nah, misalkan ya kalau kita buat ibadah, namun niat kita itu nggak ikhlas, lalu kita lawan niat yang nggak ikhlas itu bisa mendatangkan ikhlas tidak? Maksudnya, Kak, juga lagi ibadahnya tidak ikhlas, cuma ingin seperti melawan tidak ikhlasnya itu. Ya, bagus. Nah, itu adalah seperti kita melawan setan. Kalau kita misalnya kita berkecondongan kepada hawa nafsu kita, yaitu pasti kita mengikuti hawa nafsu. Kalau hawa nafsu kita tidak dilawan, tentu kita mengalir seperti air sungai, dia selalu mengalir. Nah, jadi bagaimana kita untuk melawan rasa, yaitu namanya tidak ikhlas? Cukup juga, yaitu cukup istighfar atau mendekatkan ridho kepada Allah. Ya Allah, saya beribadah kepadamu, saya sholat kepadamu, saya berdoa kepadamu, ikhlas ya Allah, hanya mencari ridho Kau ya Allah, gitu. Kalau juga mengatakan, ya Allah, saya tidak ikhlas karena saya disuruh tadi, ya Allah, cukup juga merenungkan apa yang juga katakan tadi, atau juga cukup bagaimana besoknya atau nanti waktunya saya tidak disuruh lagi oleh ustaz-ustaz saya, tetapi saya berkemauan sendiri untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu juga cara melawannya, yaitu dengan cara bagaimana satu amalan ibadah ini saya harus ikhlas. Karena setiap orang taklim, setiap orang memberikan motivasi seperti orang menyiramkan bunga. Bagaimana kok bisa? Yaitu ia menyiram isi rohani kita, gitu juga. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan
hidup supaya dia menguji kamu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menguji kita. Itu namanya kunci keikhlasan. Ikhlas. Allah Subhanahu wa taala itu melihat dari keikhlasan kita. Bagaimana seorang hambanya melakukan ketaatannya ikhlas hanya untukku, bukan untuk supaya dikatakan manusia, supaya manusia itu mengujinya. Cuma hambaku ini satu ini melakukan ibadahnya, melakukan amal solihnya, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu ridho, senang enggak? Senang. Saya mengatakan boleh. Itu seperti kalau saya pernah baca, itu ketika kita misalnya sholat bawa Al-Quran, kan Al-Qurannya kecil ya, atau nggak gede-gede amat. Nah, kalau Al-Quran besar itu sebenarnya atau ininya itu biasanya itu ditaruh kalau ada, nah kayak ada mimbar atau tempat khusus, yaitu tempat Al-Quran, atau dia di tempat, pokoknya ada tempat khususnya. Kalau di Al-Quran kecil biasanya itu, kalau saya pernah baca, dipegang seperti ini. Lalu ketika dia mau sujud, itu Al-Quran ditaruh di atas meja. Tuh, kalau saya pernah baca. Dan itu kalau bisa apa saja ayat yang kita hafal saja, biar kita khusyuk berdialog pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menjadi manusia spons. Bagaimana menjadi manusia spons? Spons itu kan menyerap apapun yang dia serap. Racun dia serap. Apalagi air kopi dia serap, air sirup dia serap. Makanan yang bernoda dengan, yaitu dengan air yang cairan, itu bisa ia serap. Spons itu apa sih? Nah, kita tahu. Kita ini cek piring pakai spons apa pakai apa? Sabut. Sabut itu sama aja ya, kayak spons ya. Dia bisa membersihkan. Nah, spons itu kalau diperos itu keluar banyak airnya. Bagaimana kalau hati kita penuh dengan kemaksiatan? Disiram terus dengan seperti bunga. Bunga setiap hari, setiap malam, setiap detik, setiap jam itu ada debunya. Pagi-pagi, lagi press, tuh, pikiran lagi plong. Itu kita siram pakai air. Lihatnya pasti segar. Bagaimana dengan hati kita kalau disiram dengan rohani taklim? Masya Allah, pasti fresh, pasti kayak tidak ada ganjal. Terkecuali kalau hati batu. Hati batu diisi taklim, tikung. Apa kecapean tidurnya? Maklum. Ikhlas merupakan inti dakwah para rasul. Ikhlas merupakan inti dakwah para rasul. Rasulullah SAW ketika ia berdakwah, ia pernah dilempari tai onta? Pernah? Dalam cerita, dia itu pernah dilempari oleh tai onta. Ketika pemuda ini sakit, malah ia jenguk. Kalau kita dilempari batu apa tai? Kotoran? Batu ya? Nah, pokoknya yaitu ketika dilempari dengan sesuatu, nah yaitu menjenguk orang ini ketika orang ini sedang sakit. Kalau kita boro-boro mau menjenguki, maafin aja belum tentu, ya. Itu bahasanya kan kalau dalam ilmu kaum. Nah, ketika kalian dengan taklim waktu halal bihalal, apa judulnya? Tentang saling memaafkan. Ketika kita berantem, apa ya? Usahakan untuk mengikhlaskan. Biarkanlah
udah berlalu tadi jam tadi, biarlah maafin aja orang ini gitu. Kalau bisa hati kita ikhlas gitu. Enggak sih, nggak mau maafin sebelum dia berhadapan dengan saya, nggak apa-apa. Hadapin dulu orangnya, berkata baik, akhir pulang saya tadi hilang. Keren bahasa kayak gitu. Akhir pulang saya tadi hilang, tolong maafkan saya gitu. Ketika seorang berkata seperti itu, sungguh mulianya dia meminta maaf daripada orang yang memaafkan. Tuh. Hadis tentang ikhlas. Ada 3, Nabi SAW bersabda, ada 3 perkara yang hati seorang muslim tidak akan berkhianat, dimasuki kedengkian dan permusuhan atau melenceng dari jalan kebenaran, yaitu ikhlas. Amalan karena Allah Subhanahu wa taala memberi nasihat pada ulil amri dan senantiasa berada pada jamaah kaum muslimin karena doa mereka meliputi dari belakang mereka. Hubungan niat dan keikhlasan dengan amal saleh. Ada tahu kalian hadis tentang niat? Tahu, innamal a'malu binniyat. Saya ingin bertanya kepada kalian. Kalian taklim ini, iftar ini, mendengarkan saya berceramah, mendengarkan saya iftar ini, itu karena adimah atau ini keinginan dari hati nurani kalian sendiri? Hah? Oh, karena seru. Serunya di mana? Oh. Kalau Rizky tadi mengatakan saya mengikuti taklim karena biar hati saya lebih fresh, lebih flow, masya Allah. Itu biar Rizky mengatakan seperti itu. Berarti Rizky dalam melakukan ibadah puasa sunnah, walaupun tidak berkeyakinan banget ya nah itu hati Rizky tetap ikhlas karena ingin menyiramkan rohaninya dari maksiat dari jam 7 sampai jam 5 ya, misalnya jam 5 ingin menyiramnya dan iftar jama'i bersama kawan-kawan sekalian, masya Allah. Pertama, seseorang hamba yang dikarenakan Allah Subhanahu wa taala harta dan ilmunya, lalu ia bertakwa kepada Rabbnya, melakukan silaturahim. Kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua lulus dari sini menjadi anak hafizul Quran, menjadi orang kaya. Ketika kita menjadi orang kaya, jangan kita minta miskin. Karena kenapa? Ketika kita punya anak, ketika kita mau sakaratul maut, wahai anakku, kutitipkan hartaku untukmu, untuk menjalani di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jangan kita minta miskin. Orang itu minta kaya. Orang kaya bisa bersedekah. Jadi kita bisa mengikhlaskan semua dari hartaan yang halal, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari taklim iftar ini hati kita menjadi ikhlas semua. Ya, menjadi pemuda-pemuda yang tangguh. Kita akhiri iftar jamaah kita kali ini dengan melafalkan hamdalah. Membaca kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.